Yo guys, ya pastinya di sini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 25 yang menjadi akhir cerita series Ultraman Blazar ya. Ya episode terakhir yang menurut gua di sini excited banget buat ditonton. Jadi langsung aja kita bahas Ultraman Blazar episode 25 berjudul To Sword Embrace the Earth. Setelah kekalahan Blazar melawan Farallon di bulan kemarin, dan Ergaron pun di sini menggunakan daya cadangan untuk kembali ke bumi setelah kemarin juga mati di saat kena bom Farallon. Ergaron di sini memutuskan untuk kembali ke bumi membawa Blazar. Farallon juga di sini sudah sampai di bumi dan langsung menghancurkan perkotaan. Ergaron yang membawa Blazar juga berhasil sampai di bumi dengan kecepatan Uranus Drive maksimum. Jelas karena kecepatannya maksimum di sini menimbulkan kerusakan untuk Ergaron. Ergaron pun di sini akan diperbaiki dan diperkirakan akan selesai pada 1 jam. Gento di sini sudah benar-benar lemah banget sampai nggak terlalu bisa berdiri. Sampai Teruaki pun menyuruh Gento untuk menemui dokter secepatnya. Keadaan genting gini masa ada dokter anjir? Tapi Gento di sini mengiyakan dan aslinya Gento nggak menemui dokter, tapi menemui Blazar yang sebelumnya dibawa dari bulan dan jatuh ke bumi. Memang di sini Gento udah nggak bisa berharap bisa bertarung bersama Blazar lagi, karena keadaan si Blazarnya ya udah gini. Tapi kemudian Blazar di sini bangun dan bisa ngomong kalau dia akan terus maju. Wah, akhirnya Blazar udah bisa ngomong ya. Walau pas di episode 11 ya emang udah bisa. Tapi ya itu kan pakai raga atau tubuhnya Gento. Di sini si Blazarnya ngomongnya sendiri. Dan ya katanya voice aktornya Hideyoshi Iwata yang sekaligus jadi sweet aktor Blazar juga. Gue dengernya sih agak kurang mirip sama Hideyoshi Iwata ya. Mungkin agak diberatin, mungkin. Dari sinilah Gento dan Blazar memutuskan untuk bergabung sekali lagi. Sebelum itu juga Gento berbohong pada timnya bahwa dia katanya disuruh istirahat total. Padahal aslinya mau gelut, dan Teruaki di sini disuruh menjadi komando utama, ya jadi kapten pengganti Gento lah ya. Jadi di sini identitas Gento sebagai Blazar sampai episode terakhir pun nggak terungkap. Gua kira bakal ketahuan jir, karena melihat trailer movie-nya yang Andri bilang rekan. Ternyata enggak ya, kata rekan ya karena Scar dan Blazar selalu bertarung bersama. Ya mungkin terbongkarnya di movie kali ya, mirip-mirip kayak Op juga. Henshin sequence buat episode terakhir Ultraman Blazar bisa dibilang agak beda dari Henshin sequence Ultraman Neogen di episode akhir mereka sendiri. Kayak Haruki pas di langit, Kengo lompat dari pesawat. Di sini Blazar suasananya kayak dibikin sedih gitu, dipasang BGM sedih. Jadi seakan-akan ini tuh jadi perubahan terakhir Gento dan Blazar. Ultraman Blazar pun di sini kembali menampakkan dirinya lagi dan langsung menggunakan Fadran Armor. Respons Fadran Armor juga di sini sedikit berbeda, di mana latar belakangnya di sini jadi si Fadrannya sendiri. Di luar angkasa ada sebuah armada yang mendekat ke bumi dan mereka di sini membentuk formasi tempur. Jadi apakah ini Reinas? Memang di sini nama Reinas nggak ada disinggung sedikit pun ya, tapi seharusnya Reinas ini ya. Kalau bukan ya apalagi weh. Jadi apa pesan misterius yang dia bawa? Nanti dulu ya. Jadi sudah fix kalau ini adalah V99, di mana Doba Shiu bilang kalau mereka datang membawa armada di sini untuk balas dendam. Dan Doba Shiu juga mengatakan pada panglima tertinggi Amerika Serikat bahwa gelombang keempat telah datang. Jadi ada juga ya fourth wave atau gelombang keempat. Ergaron juga di sini disuruh untuk mengatasi armada tersebut. Namun Scar yang saat itu di bawah pimpinan Teruaki, di sini Scar atau Ergaron tetap pada tugas awalnya, yaitu mengalahkan Farallon. Di sisi lain, Emi ditangkap oleh seseorang, tapi kemudian dibebaskan oleh Pak Retsu Haruno dan memberikan buku harian ayahnya Emi. Dari sinilah rahasia terbongkar. Jadi, objek yang ditembak jatuh GGF pada tahun 1999 adalah kapal atau pesawat luar angkasa. Armada yang akan mendekati bumi tersebut datang dari dunia yang sama dengan pesawat yang ditembak jatuh dulu. Dan puing-puingnya diambil untuk teknologi yang menjadi pembuat wormhole yang menyebabkan insiden 3 tahun lalu. Ergaron juga dibuat berdasarkan puing-puing tersebut, yang berarti memungkinkan Earthy dapat berkomunikasi dengan V99.
Orang yang memerintahkan menembak jatuh pesawat luar angkasa pada tahun 1999 jelas adalah Dobasyu, yang dimana dia bilang kalau nggak ditembak maka itu akan jadi ancaman. Tapi justru karena ditembak itulah yang membuat V-99 itu mengirim Bazanga, Gebarga, serta Farallon ini ke bumi. Jadi terjawab ya siapa yang mengirim kaiju dari First Love itu, yaitu si V-99. Di sini ada pesan yang dia sampaikan di saat Roti bertanya apakah mereka datang untuk menyerang bumi. Mereka di sini memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang teman, senjata, planet cahaya, dunia baru, perjalanan, planet biru, bahaya, dan rasa takut. Mungkin semua pesannya ini di sini merujuk ke bumi ya, dari planet biru, teman. Mungkin awalnya mereka mau ke bumi itu ya buat berteman, tapi ya endingnya malah ditembak. Dan kata yang sering diulang oleh armada itu adalah rasa takut. Di sini Amy menjelaskan bahwa di buku harian ayahnya tersebut mengatakan bahwa pesawat yang ditembak jatuh itu tidak ditemukan sebuah senjata, yang berarti dulu V-99 gak ada niat buat menyerang bumi, tapi makhluk buminya yang telah menembak target yang gak bersenjata. V-99 datang untuk mencari dunia baru dan pergi tanpa senjata menggunakan wormhole. Nah, katanya kan ya gak bersenjata, kok malah kirim kaiju luar angkasa dari Bazanga, Gebarga, dan saat ini si Farallon. Itu ya mungkin merujuk ke kata rasa takut sebelumnya, dimana mereka ada rasa takut ke manusia karena mereka menembak jatuh pesawat temannya lah ya. Karena rasa takut itulah mereka mengirim kaiju. Jadi itu bukan ancaman buat makhluk bumi, melainkan V-99 inilah yang merasa terancam terhadap makhluk bumi. Kalau salah koreksi ya. Amy juga menyuruh semua unit untuk menghentikan penyerangan untuk mengakhiri konflik yang terjadi atas kesalahpahaman ini. Dan Egaron pun di sini berhenti menyerang serta Blazar juga mengikutinya. Ditampilkan juga apa sih namanya? Perubahan Blazar dari Father Arc Armor ke basic formnya ya. Dimana ya Fathernya kayak pergi gitu aja. Paretsu juga sini gak mau hal yang dulu terulang lagi. Dan setelah diberi ceramah no jutsu, si Dobasyu langsung ya dah lah gitu ya, serah lu aja gitu. Nih yang bikin ribet si beliau satu ini. Dan Amy juga di sini mengirimkan pesan pada V-99, yaitu masa depan. Armada tersebut merespon dengan kata masa depan juga. Jadi pesan misterius yang katanya di sinopsis itu ya ini masa depan. Ya udah, dari kata-kata inilah armada tersebut pun hilang dan konfliknya ya udah berakhir. Untuk akhir konfliknya sih ini gua agak kurang ya. Bukan nggak bagus, tapi ya rada kurang. Kenapa? Karena ya masa yang namanya konflik ya berakhir gitu aja dengan dua kata, masa depan. Ya udah damai. Ya memang kata masa depan bisa merujuk ke berbagai hal ya. Tapi kan ya gua rada gimana gitu. Konflik berkepanjangan tapi damainya gitu aja. Tapi it's okay lah ya. Setelah itu pun Paretsu merintahkan pasukan GGF untuk mengalahkan Farallon. Oh ya, rekan Gento di GGF juga kembali lagi di sini ya, tapi nggak tampil kayak pas di episode 12. Banyak ya yang berutang budi kepada Gento. Di sini pasukan GGF diperintahkan Paretsu untuk mengalahkan Farallon dengan membantu Egaron dan Ultraman Blazar. Jadi di sini sudah fix kalau Paretsu di pihak yang baik. Yang awal-awal kita rada kesal sama beliau karena menentang Blazar gitu kan ya. Dan yang dikiranya dalangnya beliau, ternyata semuanya ulah teror Dopan. Emang ngebawa teror. Maafkan kami Pak, udah buruk sangka awak-awak. Di sini pun langsung disajikan dengan Viking scene yang cukup ajib, yang juga di sini menjadi pertarungan epic di episode terakhir. Bagian kerennya waktu Blazar sama Egaron lari sih ya. Terus Blazarnya ngeluarin spiral baret sambil lari. Itu keren sih. Mana spiral baretnya nancap ke kepala Farallon lagi. Kemudian bom-bom dari Farallon juga nggak berhasil meledak karena bomnya dimakan kaiju-kaiju bumi sendiri. Dari Lembaga, larvanya si Zugugan, Deltandar. Wah, gua ngeliat bagian epic ini merinding sih. Berasa kayak pas kaiju nolongin tim Ice di movie Cosmos vs Justice. Gento juga mendengar suara Jun dari gelang yang dipakainya. Dan dari gelang itu mengeluarkan sebuah jurus baru, yaitu Blazar akhirnya bisa mengeluarkan Kosen. Akhirnya makhluk Tobangado ini udah bisa Kosen ya. Dan nama Kosennya adalah Blazar Kosen atau Blazar Ray ya. Efek Kosennya juga mirip kayak ngeluarin spiral baret, yaitu kayak ada wormhole atau black hole gitu, tapi hitamnya udah nggak ada.
Jadi kayak Shuriken juga bisa ya, mirip juga kayak Kosen Orb, ya bulat-bulat. Dan dengan Kosen itu Farolon berhasil dikalahkan. Dan diakhiri Blazar dengan pose bersyukur. Semuanya di sini sudah kembali dengan normal, di mana misi Scarlet untuk kembali dengan selamat berhasil, dan Gento pun di sini pulang kembali ke rumah keluarga kecilnya dan disambut dengan bahagia. Dan Ultraman Blazar tamat. Ya, itu dia untuk pembahasan episode terakhir Ultraman Blazar yang berjudul Those Who Embrace the Earth. Gimana menurut kalian? Episode terakhir yang menurut gua cukup dapat maknanya dan cukup epic juga. Memang yang ditonjolkan bisa dibilang di sini lebih ke cerita, dari ngebongkar rahasianya tentang V9 karena ini juga nyambung ke Blazar yang memiliki tema komunikasi. Meski ya fighting scene-nya nggak banyak, tapi di akhir-akhir fighting scene-nya cukup ajib dan dibungkus dengan rapi ya. Jadi gimana guys menurut kalian tentang Ultraman Blazar? Untuk secara keseluruhan sih ya bakal gue bahas di video terpisah lah ya, karena takut kelamaan. Jadi selamat tinggal Ultraman Blazar. Terima kasih selama setengah tahunnya. Sayonara Ultraman Breza. Sampai jumpa lagi di movie Ultraman Blazar ya.